Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya sehat? Sehat baik, Bu. Bu. Gimana jaringannya? Ada yang kena jaringan nggak? Yuk lihat dulu kalau misalkan ada yang kena jaringan ya. Ya, Bu. Aman, Bu, jaringannya. Sudah siap semua ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, katanya jelas ya. Lihat ya. Nggak ada yang ngeblur ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu, terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Kita doa Siap, bersama Bu. dulu. Siap, Bu. Teman-teman, sebelum KBM dimulai kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ya Saiful. Nah, sekarang Ibu ingin mengecek kehadirannya dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Hadir semua, Bu. Ya, alhamdulillah berarti pada sehat semua ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar materi apa? Ayo, siapa nih yang tahu? Belajar reaksi redox, ya, Bu. Halo, Reduks. anak-anak belajar materi apa? Belajar redox, Bu. Autoredox, Bu. Ya, bener banget ya. Hari ini kita akan mempelajari tentang autoredox ya. Mungkin semalam sudah pada belajar ya. Nah, sebelum itu biarkan Ibu membacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini setelah siswa mengidentifikasi hubungan bilangan oksidasi dengan reaksi reduksi dan oksidasi yang terjadi secara bersamaan, siswa dapat menjelaskan pengertian autoredox. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, materi apa sih yang kalian pelajari sebelumnya? Ayo, ada yang tahu kita kemarin belajar apa? Atau pertemuan sebelumnya kita Saya, belajar Bu. apa? Belajar Tahu? tentang reaksi reduksi Silakan. oksidasi, Bu. Niwayan. Reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilox, Bu. Ya, benar sekali ya Wayan ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari reaksi reduksi dan reaksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya. Nah, di sini ada yang enggak yang bisa menyebutkan pengertian reaksi reduksi oksidasi berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasinya? Ayo, ada enggak nih di sini yang bisa menyebutkannya? Saya, Bu. Erika, Bu. Erika Saiful nih. Erika aja, Bu. Erika yang pinter, Bu. Silakan. Yang berdasar reduksi adalah reaksi yang terjadi jika suatu unsur mengalami penurunan biologs, sedangkan oksidasi adalah reaksi yang terjadi jika suatu unsur mengalami kenaikan biologs, Bu. Nah, benar ya Erika. Nah, informasi nih. Namun ada beberapa reaksi, suatu unsur itu dapat mengalami kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi secara bersamaan. Jadi sebagian naik, sebagian turun pada dua produk yang berbeda. Kalau gitu, itu reaksi jenis apa ya, Bu? Reduksi atau oksidasi, Bu? Wah, pertanyaan yang luar biasa ya dari Saiful, hebat nih. Nah, untuk menjawab pertanyaan Saiful, sekarang kita akan mempelajarinya ya anak-anak. Nah, sebelumnya Ibu minta kalian untuk duduk dengan kelompok masing-masing dan Ibu akan membagikan LKPD. Dan untuk siswa yang banyak pertanyaan dari Ibu, Ibu akan berikan hadiah di akhir pembelajaran. Ayo, siapa yang nggak mau hadiah? Mau hadiah semua kan? Makanya aktif ya dalam pembelajaran. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Udah, Bu. Aku akan bagikan LKPD-nya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Apakah sudah dapat LKPD-nya semuanya? Sudah. Nah, setelah kalian mendapatkan LKPD, silakan sekarang
mengamati wacana yang ada di bagian stimulus atau di bagian mengamati wacana tentang reaksi pembentukan garam dapur. Yuk, siapa yang baca? Saya, Bu. Ya, silakan Niwayan nih, bacakan wacananya ya. Baca wacananya ya, Bu ya. Untuk wacananya, reaksi pembentukan garam dapur. Apakah kalian pernah mengetahui bagaimana cara membuat garam dapur yang sering kalian temui seperti gambar di samping? Ada berbagai macam cara membuat garam dapur, salah satunya dengan mereaksikan larutan natrium hidroksida dengan gas Cl2. Reaksi pembentukan garam dapur dari NaOH dan gas Cl2, yaitu Cl2 wujudnya gas, ditambah dengan 2 NaOH, wujudnya aquos, menjadi NaCl aquos, dan NaClO aquos, dan juga menghasilkan H2O dalam wujud gas. Perhatikan reaktan gas Cl2 dengan produk NaCl dan NaClO serta hubungkan dengan reaksi reduksi oksidasi dan bilangan oksidasinya. Terima kasih ya Wayan telah membacakan wacana yang ada di bagian stimulus ini. Nah, kita lanjut ya. Setelah tahap stimulus itu ada tahap identifikasi masalah. Berdasarkan wacana tersebut, buatlah identifikasi masalah dalam bentuk pertanyaan. Ayo siapa nih yang mau jawab? Bu, apakah Cl itu bilangnya sama Bu, yang di NaCl sama di NaClO? Wah, pertanyaannya keren banget nih dari Saiful. Coba yang lain, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan tentang wacana tersebut? Saya, Bu. Ya, Bu, itu bagaimana Ibu kecenderungan reaksi reduksi oksidasinya, Bu? wah, pada hebat-hebat semua nih ya anak-anak ibu sudah bisa membuat pertanyaan dari wacana yang ibu tampilkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kalian, mari kita jawabnya dengan cara berdiskusi mengerjakan LKPD yang telah ibu bagikan ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Gimana nih lagi berdiskusi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, tanyakan ke ibu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Waktunya sudah 5 menit lagi nih. Udah pada selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, karena Ibu. kalian sudah selesai berdiskusi, silakan kelompok yang mau presentasi tentang data ini di penggunaan data. Kelompok siapa nih? Saya, Bu. Oke, silakan. Berdasarkan diskusi kelompok saya, itu untuk atom Cl pada reaksi itu biloxnya 0, Bu. Kemudian pada hasil reaksi atom Cl itu biloxnya -1. Kemudian untuk bilox atom Na pada reaksinya itu biloxnya +1 dan pada hasil reaksinya atau di produknya bilox atom Na itu menjadi +1, Bu. Apa ada jawaban yang lain? Ya, terima kasih ya Wayan. Apakah ada jawaban lain dari kelompok yang lain nih? Saya, Bu. Kan? Untuk atom Cl pada reaksi bilangan oksidasinya 0. Namun pada hasil atom Cl memiliki bilangan atom -1 dan +1, Bu, karena hasilnya ada NaCl dan NaClO, Bu. Dan atom Na pada reaksi bilangan oksidasinya +1 dan pada hasil reaksi tetap +1, Bu, baik pada senyawa NaCl maupun NaClO, Bu. Ya, tepat sekali ya. Ketika kalian ingin mengetahui kenaikan atau penurunan bilox pada suatu atom, dilihat di hasilnya ada berapa produk dan itu harus dihitung semuanya biloxnya berapa. Nah, untuk atom Cl dan Na seperti berikut. Apakah ada yang beda jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya, saya memperbaiki, Bu. Ibu kan ya untuk 3 dan nomor 4. Saya mau jawab nomor 3 dan nomor 4. Saya, Bu, Dina.
Ya, untuk atom O, pada reaksi bilangan oksidasinya itu -2, dan pada hasil reaksi tetap -2, Bu. Baik pada senyawa NaClO ataupun H2O. Untuk bilangan oksidasi atom H, baik pada reaksi dan hasil reaksi itu sama, Bu, tetap positif 1. Ya, terima kasih Dina, hebat banget ya telah menjawabnya. Yuk coba kita cek nih jawabannya. Wah, ternyata benar nih yang diajukan atau dijawab oleh Dina ya. Hebat-hebat nih pada murid Ibu bisa menentukan bilangan oksidasi dengan tepat di semua unsur. Nah, lanjutnya siapa yang mau jawab pengolahan data nih nomor 1? Saya, Bu. Oke, silakan Erika. Yang A dulu ya, Bu ya. Kalau kami hasil diskusi yaitu untuk yang poin A itu perubahan bilangan oksidasi pada gas Cl2 ke NaCl terjadi penurunan bilangan oksidasi. Sedangkan yang B, Bu ya, sekalian Bu, perubahan bilangan oksidasi pada gas Cl2 ke NaClO terjadi kenaikan bilangan oksidasi, Bu. Ya, benar sekali ya jawabannya Erika. Bagaimana nih dengan kelompok yang lain? Apakah sama atau beda nih jawabannya? Sama, Bu. Oke, Kak Rama, kita cek ya. Ya, untuk yang nomor A itu terjadi bilangan oksidasi. Dan untuk poin B itu terjadinya kenaikan bilangan oksidasi. Lalu, siapa yang mau jawab nih pertanyaan nomor 2? Silakan. Bu. Untuk poin yang A terjadi reaksi. Ya. Nih. Ya benar, hebat. Untuk poin yang A itu reaksi reduksi yang terjadinya penurunan bilangan oksidasi, dan yang poin B oksidasi karena kenaikan bilangan oksidasi. Nah, dilihat di sini gas Cl2 itu bisa mengalami reaksi reduksi dan oksidasi secara bersamaan. Artinya gini, misal 1 mol gas Cl2 itu 0,5-nya jadi NaCl dan 0,5-nya lagi jadi NaClO. Jadi bukan bisa double gitu, bukan ya. Artinya gitu. Nah, tapi biloxnya berbeda gitu ya anak-anak. Oke, sekarang coba siapa yang bisa menyimpulkan tentang reaksi autoredoks? Siapa nih? Ayo, siapa yang bisa nyimpulin? Bu. Siapa? Jadi Saya, Bu. ya, saya pula aja, Bu. Jangan, Bu. Bu Wayan aja, Bu. Ya, saya, Bu ya. Siapa aja? Jadi reaksi autoredoks itu terjadi jika suatu unsur mengalami 2 reaksi, yaitu reaksi oksidasi sama reaksi reduksi sekaligus, Bu. Ya, bagus banget nih jawaban dari Wayan. Terima kasih ya Wayan. Atas jawabannya kita cross check dulu ya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu autoredoks atau disproporsionasi terjadi jika suatu unsur mengalami reaksi oksidasi dan reduksi sekaligus. Tapi ingat, tidak semuanya. Misal 1 mol setengah jadi oksidasi, setengahnya jadi reduksi. Oke, sampai pembelajaran saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Cukup, Bu. Tidak, Bu. Sudah jelas. Oke. Jika tidak ditanyakan, silakan ke tempat duduk masing-masing ya. Ya, Bu. Sudah kembali ke tempat duduknya. Agar kalian lebih memahami tentang materi autoredoks ini, Ibu sudah punya tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Dan dikumpulkan minggu depan. Baik, Bu. Siap, Bu. Oke, tadi yang untuk banyak menjawab pertanyaan dari Ibu, silakan nanti hubungi Ibu ya kalau kita ketemu untuk mengambil hadiahnya, oke? Siap, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Nah, untuk minggu depan silakan kalian baca-baca nih tentang sel elektrokimia. Mau baca atau mau lihat dari YouTube atau sumber informasi yang lainnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.